Hello Sobat Jagis, mobil dari merek Changan itu terbukti memang bagus-bagus, tapi di Indonesia kebanyakan itu lininya masih mengisi segmen yang menengah ke atas. Belum ada segmen yang rame gitu ya. Nah, sekarang mereka membawa mobil ini dari sub-brand mereka yaitu Nevo yang menyasar kelas family muda dengan sebuah SUV listrik yang akan masuk ke kelas harga 300 jutaan rupiah. Yang artinya ini adalah kelas yang isinya tuh berdarah-darah. Ada Jekyll J5, ada Lepas E4, ada Bike T1, ada MG S5. Tapi gue rasa dengan kualitas mobil ini bisa menjadi calon salah satu yang terbaik di kelasnya. Penasaran? Apalagi kalau kalian udah melihat bagian interiornya. Iya, jujur ini gak berasa kayak mobil yang harganya 300 jutaan rupiah. Build quality-nya bagus, material soft touch, fitur lengkap, dan mobil ini bahkan sudah di CKD alias sudah rakit di sini. So, kayak gimana sih SUV terbaru dari Changan yang menurut gua bisa menjadi backbone kuat untuk brand Changan di Indonesia ke depannya? Yuk kita kupas luar dan dalam the all new Changan Nevo QR5. Start your engine. Wah gila sih, Changan mulai menunjukkan keseriusan mereka untuk mendominasi pasar Indonesia di tahun 2026 ini. Gimana enggak? Off to a slow start, mereka memastikan kalau produk mereka yang dijual di sini itu cocok dengan kesukaan pasar di sini. Dan walaupun kemarin baru aja meluncurkan mobil baru yaitu REEV pertama di Indonesia dalam bentuk Deepal SO5, kali ini dari sebuah sub-brand yang berbeda. Iya. Kalau Deepal itu kan lebih ke arah premium dan tech oriented gitu ya. Nah, kenalan dulu yuk sama brand yang satu ini. Ini adalah Nevo. Nevo merupakan sub-brand dari Changan yang orientasinya lebih ke arah family untuk keluarga dengan harga juga yang lebih affordable. Dan mobil pertama yang dibawa oleh Changan ke Indonesia adalah Nevo QO5, sebuah compact SUV full electric yang konon akan bermain tidak di harga 500, tidak di harga 400, tapi di harga 300 jutaan rupiah. Yang dimana untuk sebuah compact SUV full electric itu adalah harga yang bisa bikin dia laku banget. Iya, karena rivalnya sendiri itu belum terlalu banyak. Karena kan compact SUV rata-rata main di 400 sampai 500. Di harga 300 jutaan dia akan ketemu dengan mobil-mobil seperti Jekyll J5, MG S5, Lepas E4 atau bahkan crossover baru seperti si Bike T1. Tapi si Nevo ini menawarkan ukuran yang lebih panjang dibandingkan rival-rivalnya, sehingga harusnya kabinnya juga terasa lebih lega, cocok buat family lagi-lagi, dan interiornya itu punya kualitas fit and finish dan desain yang menurut gua tidak setara mobil 300 juta, tapi setara seperti mobil 400 bahkan 500 juta rupiah. Nah, jadi kita cek dulu nih mobil terbarunya Changan yang tiba-tiba langsung masuk ke sini. Kita udah pernah ketemu mobil ini sebenarnya di Bangkok gitu ya, tapi sekarang langsung dibawa, gercep banget. Kita bahas dulu mengenai eksteriornya dari belakang seperti biasa. Desainnya ini sebenarnya masih dengan satu DNA keluarga Changan ya, yang desainnya itu futuristik, lebih ngebulet-bulet gitu. Dari atas dia udah ada integrated roof spoiler yang model meliuk seperti ini, truk stop lamp yang sudah LED, kacau dari defogger, wiper pun sudah ada. Dan di belakang kita mendapat logo bukan Changan tapi Nevo. Ya, Nevo ini logonya bulat dengan dua garis di pinggir seperti ini gitu ya. Dan ini pun logonya juga illuminated, ngikut ke light bar LED yang ada di belakang.
Di bawah diperjelas lagi dengan adanya emblem Chang'an supaya orang tetap tahu bahwa ini merupakan sub-brand dari salah satu merek mobil tertua dari China yang kalau di China sendiri ini kelasnya udah S-tier ya, udah salah satu brand yang paling bagus. Di bagian kanan ini ada Nevo QO5. Di bawah tentunya untuk mempertahankan kesan ala crossover tetap ada cladding-cladding hitam dengan desain ala diffuser piano black seperti ini. Dan untuk urusan safety, udah ada 3 titik parking sensor dan kamera mundur yang disematkan di bagian tengah sebelah sininya. Nah, taillights ini LED bar yang langsung ke bagian samping meliuk ke bawah seperti ini, bikin mobilnya terkesan lebih lebar lagi. Dan ini pun sudah full LED dari mulai lampu senja, lampu rem, lampu sen, dan lampu mundur juga. Jadi secara safety, dia juga udah nice banget. Bahkan di bagian bawah sini, itu ada fog lamp belakang. Jadi harusnya kalau buat hujan, itu udah aman banget. Ke bagian sampingnya kita lihat dimensi dari si Chang'an Nevo QO5 ini memang lebih besar dibanding beberapa kompetitornya. Apalagi kalau kita bilang soal panjangnya ya, karena panjang mobil ini itu mencapai 4,43 meter, yang artinya dia lebih panjang dibandingkan Lepas E4, lebih panjang dibandingkan JQ J5, lebih panjang dibandingkan Baik T1, sedikit lebih pendek dibandingkan MG S5. Tapi dari lebarnya di 185 meter dan tinggi 1,6 meter, bikin dia justru yang salah satu paling rebah di kelasnya. Jadi dimensinya panjang, lebar, tapi agak gepeng, yang bikin profilnya itu ala-ala coupe ke bagian belakang yang bikin desainnya terlihat dinamis. Wheelbase-nya juga menjadi yang salah satu yang paling panjang di kelasnya di 2,73 meter, yang memastikan ruangannya itu jadi lega di bagian dalamnya. Samping sini kalian ada atap dengan efek floating roof di sini yang lumayan stylish, serta semua untuk pilar-pilarnya sudah berwarna piano black, jadi tidak ada kesan murah sama sekali. Dan di bawah tetap ada over fender cladding hitam sampai ke bagian rocker panel di bagian sini, serta untuk door handle-nya dia modelnya flush tapi dia tidak yang retractable gitu ya, jadi modelnya cepol tapi flush seperti ini, jadi udah sangat memudahkan, nggak perlu kejepit-jepit lagi. Serta dia pun udah ada akses keyless entry untuk di bagian pintu depannya, jadi memudahkan keluar masuk. Dan di bagian atas panoramic roof ini dari bagian depan sampai ke hampir belakang, jadi hampir seluruh atapnya itu udah kaca. Spion juga tidak dimounting di bagian pillar, dia dimounting di body, jadi model pedestal dia full piano black sampai ke batok-batok ke sini, jadi terlihat lumayan sporty. Dan ini pun udah electric retract, auto retract, electric adjustment, ada lampu sen di bagian sini, ada kamera di bagian bawah karena kamera sudah 360, dan di bagian kacanya juga ada blind spot warning, jadi secara ADAS juga harusnya udah lengkap. Gak lengkap bahas soal mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Nah, charging port dari si Chang'an Nevo QO5 ini ada di bagian sisi kiri kendaraan di fender depannya, jadi dekat passenger depan. Bukannya tinggal kalian klik aja di sini, pastinya dia sudah AC dan DC fast charging dengan tipe port CCS Type 2, jadi bisa dicas di semua SPKLU yang ada di Indonesia. Dan bicara soal tenaganya, mobil ini itu layoutnya front motor front wheel drive. Motor listriknya menghasilkan tenaga 120 kW atau setara 161 horsepower dengan torsi 190 Nm. Bukan tenaga paling gede di kelasnya, tapi buat harian harusnya udah cukup lah ya. Baterainya 51,9 kWh yang bisa bikin dia jalan sejauh 462 km sekali pengecasan. Dan good news-nya, mau kalian ambil yang tipe bawah yang Pro ataupun tipe atas yang Max, itu dari segi tenaga sampai baterai itu sama, perbedaannya hanya di fiturnya aja. Nah, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Chang'an Nevo QO5. Pelek yang digunakan sebenarnya ukurannya udah proporsional dengan bodinya karena dia pakai ring 18 inci. Dan ini desainnya itu tone polish, model kipas seperti ini kalau kita ketok. Yes, ini modelnya pelek dengan penutup aero cover seperti ini ya, yang harusnya juga berpengaruh memberikan range yang lebih baik. Logonya logo Nevo di bagian tengah, dan dia dilapis dengan ban Chaoyang dengan ukuran 22555R18. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua. Safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu sudah ada. Dan pastinya soal ADAS, mobil ini juga udah lengkap sampai ke adaptive cruise control, dia juga sudah punya juga. Dan sampailah kita ke bagian fascia depan dari si Chang'an Nevo QO5. Jujur, bagian fascia depannya ini memang terlihat seperti mobil EV China modern pada umumnya. Kenapa? Karena dia didominasi oleh
light bar besar di bagian atas ini yang mereka sebut Digital Wing 2.0 yang bikin depannya ini terlihat futuristik dan juga modis. Logo di bagian atas, lagi-lagi ini logo Nevo, bukan logo Chang'an, tapi di bagian bawah dia nggak ada grill di sininya karena tentunya ini kan mobil full elektrik. Hanya ada air dam di bagian bawah untuk keperluan pendinginan baterai dan juga AC. Tapi yang keren, ini bagian air dam bawahnya sudah dilengkapi dengan active shutter grill yang bisa membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan pasokan angin dia. Sehingga kalau misalnya nggak butuh intake angin masuk, ini bisa menutup rata seperti ini. Jadi bikin dia lebih aerodinamis. Makanya coef drag mobil ini juga jadi salah satu yang superior di kelasnya, hanya di 0,26 CD. Nah, di bawah pun tetap ada aksen cladding-cladding lagi dan ada aksen silver sedikit di bagian depannya sini yang terlihat seperti underguard, serta untuk desain bumpernya ini ngingetin gua ke desain Xpeng G6 ya, yang sudah terlihat modern dan melancip di bagian tengah sininya. Lampunya, nah untuk DRL dan lampu senja, jadi bagian atas ini DRL-nya yang 3 bilah kristal besar ini ya. Tapi begitu masuk lampu senja, LED bar bawah sini akan menyala menyeberang hingga ke bagian sananya, bikin bodinya terkesan lebih lebar. Nah, sen dia switchback dari bagian DRL atas ini, dan untuk low beam dan high beam dia ada di bagian cluster bawah sebelah sininya. Dual projector LED, sudah auto headlamp dan sudah auto high beam juga. Serta untuk safety-nya di depan pun sudah ada kamera depan yang dimount di bagian tengah sininya, dan juga ada kamera lagi yang di bagian kaca atas untuk keperluan adas-adasannya. Dan secara overall, desain dari si Chang'an Nevo Q05 ini sudah memberikan presence sebuah SUV elektrik modern yang sangat-sangat futuristik. Iya, desainnya memang terkesan seperti SUV China modern masa kini, tapi yang bikin gue terkesan justru adalah interiornya. Dari fit and finishnya, material, dan kelegaan kabinnya, kita cek sebentar lagi. Let's go. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Chang'an Nevo Q05. Nah, pas kita buka pintunya, ini pun terasa berat dan solid ya. Untuk ukuran mobil yang sudah dicek HD, ini impresif, dan pintunya ini itu terbukanya lumayan lebih jauh dibandingkan beberapa rivalnya. Ini hampir 90 derajat, jadi untuk keluar dan masuk itu juga jadi lebih mudah. So begitu aja guys, rasa duduk di baris pertama dari si Chang'an Nevo Q05. Jujur, pas gue pertama kali masuk sini, impresi pertama gue itu cukup kaget ya. Kenapa? Karena interior ini tuh nggak berasa kayak mobil dengan harga 300 jutaan. Ini udah bisa cocok kita sebut sebagai mobil 400 atau bahkan 500 juta. Dinilai dari contohnya materials, field and finish, quality-nya gitu ya, penggunaan bahannya yang banyak soft touch-nya. Ini bener-bener kalau memang 300 juta, bisa fix gue bilang kalau ini best in class sih, jujur gitu. Nah, tapi sebelum kita bahas detailnya, pertama-tama kita kenal dulu dengan kuncinya. Yang juga bagus, kuncinya kayak gini. Nah, kuncinya itu bentuknya kayak pebble gitu ya, kayak batu. Dan ini finishingnya tuh warna dark silver, ada logo Nevo-nya, jadi logonya bukan Chang'an. Dan ada 3 buah tombol di baliknya, ada lock, unlock, dan untuk buka power tailgate di bagian belakang. Dan tentunya seperti rata-rata mobil dari Chang'an, mobil ini juga tidak dilengkapi dengan engine start stop button. Jadi kalian tinggal masuk ke dalam dengan kunci di kantong atau di tas, tinggal kalian injak pedal rem, maka otomatis dia confirm dan dia sudah bisa dijalankan. Nah, disclaimer dulu, untuk Nevo Q05 pasar Indonesia memang available-nya dengan pilihan warna interior yang dominasi warna gelap kayak gini ya. Kalau kalian lihat di versi yang China, itu sebenarnya ada kombinasi dengan warna yang ivory, yang lebih terang. Tapi seperti biasa, Indonesia kan orang rata-rata pengen yang gelap karena warna putih itu takut kotor. Tapi bukan berarti di sini dia full black, karena dia ada kombinasi antara hitam dengan light gray kayak gini gitu. Dan ini atas soft touch, bawah sini soft touch gitu ya. Jadi penggunaan soft touch-nya juga banyak. Dan ini finishing material tuh keren ya. Kayak ngingetin gue kayak ke finishing scuba suit gitu. Jadi kayak ada teksturnya juga. Serta di sini pun ada
ambient light yang running dari dashboard ujung sampai ke bagian door trim sini itu nggak putus. Jadi benar-benar kesannya tuh kayak cockpit gitu. Nah, finishing lainnya pun terkesan rapi, kayak contohnya ada satin chrome di bagian AC sini, di bagian AC tengahnya sini juga. Glove box sudah soft opening, jadi udah bagus. Dan kalau kita ke bagian tengah, di sini kita disambut dengan infotainment system 14,6 inci yang udah cukup besar ya. Tapi kita memang kalau kita ingat produk canggah yang lain seperti di PAL gitu, itu kan ada sunflower screen, di sini memang tidak ada. Tapi menurut gua ini udah oke kok, karena semua kontrol yang wajib itu ada di bagian bawah sini, kayak contohnya untuk audio, kemudian untuk ventilated seat, yang dimana ini pun sudah ventilated seat kedua jok depannya. AC control juga udah di sini, tapi semuanya bisa kalian akses dengan mudah untuk fan speed dan untuk temperature-nya. Dan juga ada physical button di bagian bawah sini untuk shortcut-nya buat nyalamatin AC, auto climate, sampai ke defogger-nya juga di sini. Jadi easy access. Dan di sini juga ada menu-menu yang quick access. Contohnya seperti lampu. Lampu kan butuh cepat ya untuk nyalain, matiin, auto gitu. Di sini juga bisa langsung diakses di menu utamanya. Untuk melipat spion sama, langsung di sini. Spion akan langsung terlipat secara elektrik, dan untuk buka power tailgate juga bisa di sini. Dari mobil sini juga kalian bisa akses contohnya untuk buka jendela dan juga untuk buka dan tutup panoramic sunshade-nya. Sisanya menunya ada di dalam sini. Jadi di vehicle center seperti biasa ada untuk mengatur drive mode-nya, di mana drive mode-nya itu ada 6 ya. Eco, Comfort, Sport, bisa custom, dan ada mode IEM, yang dimana ini kayak mode intelligent. Dia akan menyesuaikan dengan benchmark driver, jadi dia beradaptasi dengan bagaimana cara kalian berkendara. Udah dilengkapi dengan hill descent control, auto hold, ESC, comfort braking, dan lain-lain. Serta untuk ADAS-nya juga udah lengkap ya, contohnya ada emergency lane keeping assist, rear collision warning, automatic braking, dan lain-lain. Lane change assist bahkan dia sudah ada. Vehicle, kalian bisa nyalain wireless charging, ada lost phone reminder, door lock, seats, dan lain-lain, sampai ke pengaturan lampu. Tinggian lampu depan bisa di-adjust, dan juga pengaturan ambient light yang bisa kalian atur di sini. Dan uniknya, ambient light di kabin si Nevo QA5 ini, kalian bisa atur 2 warna, tapi 2 warnanya bisa dibedakan antara pintu dengan dashboardnya. Jadi misalnya kita main colornya pilih warna merah, kita bisa ganti warna di pintunya jadi warna biru. Jadi kayak gini gitu. Kayak ini untuk kelasnya bisa gue bilang sangat advance ya pengaturannya gitu kan. Kayak bisa juga ngatur energi. Dan juga untuk soundnya, mobil ini untuk yang tipe Pro dilengkapi dengan 4 speaker. Untuk yang tipe Max, yang tipe di atas, itu sudah 8 speaker. Jadi udah nice lah untuk audionya. Serta kalian juga bisa atur sound effect dan equalizer semua dari sini. Dan ini tentunya sudah dilengkapi dengan konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto. Serta kalau kita misalnya masuk mundur, di sini kan sudah ada kamera 360. Jadi kalian juga bisa lihat, termasuk ada 3D view-nya di sini yang bisa bikin transparan bodinya juga. Jadi udah semua yang kalian butuh itu ada di sini. Bahkan ada shortcut tambahan di bagian samping sini untuk konektivitas Bluetooth dan lain-lainnya. Nah, ke bagian bawah ini juga soft touch. Jadi kalau kena dengkul itu juga enak. Dan di sini pun ada wireless charger 50 watt. Jadi udah fast charging. Ada 2 buah cup holder dan ada armrest yang kalau di posisi duduk ini enak karena posisinya itu pas ya, nggak yang terlalu tinggi, nggak yang terlalu pendek. Ini pun bisa kalian buka untuk nge-reveal konsol box yang cukup dalam karena ini bisa molos sampai ke bagian depan. Walaupun gitu, di bagian depan sini juga masih ada penyimpanan lagi di bagian kolong untuk kalian nyimpen hal-hal seperti tas yang nggak mau kelihatan. Nah, joknya ini juga keren nih, lagi-lagi kalau memang harga beneran 300 jutaan, karena joknya ini juga terlihat pertama-tama dia agak ngebucket dikit gini ya, serta dia penggunaan warnanya tuh kombinasi antara hitam dengan abu-abu di bagian bawahnya, tapi jahitan dan pipingnya ini kombinasi dengan warna kayak stabilo gitu ya, jadi benar-benar kerasa sangat-sangat ekspresif. Pengaturan joknya untuk tipe atas dia sudah elektrik untuk kedua jok depannya, jadi passenger juga sudah elektrik. Dan driver juga sudah elektrik. Bisa maju mundur, bisa rebah tegak, dan juga bisa naik turun. Serta untuk varian atas dia juga ada
kayak semacam easy entry dan exit. Jadi kalau kalian buka pintu mau keluar, ini jok akan otomatis mundur pada saat kalian masuk dan kalian tekan pedal rem, dia akan balik ke posisi driving kalian semula. Jadi gampang keluar masuknya. Nah, joknya juga udah ventilated seat untuk kedua jok depannya. Dan untuk di bagian driver, kita dapat setir yang sudah dilapis kulit. Setirnya juga bisa diatur untuk tilt dan juga teleskopik. Jadi pengaturannya udah enak gitu. Dan ini yang gue suka, posisi setirnya juga enak ya. Jadi nggak ngedongak kayak kebanyakan mobil China. Ini posisinya pas. Serta setirnya cukup unik karena dia palang tebal di tengah, tapi tetap ada palang ketiga di bagian sini. Modelnya flat bottom design, sudah dilapis kulit dan logo Nevo di bagian tengahnya. Controlsnya ini ada 2 buah scroll wheel yang bisa kalian naik turunin, kanan kiriin gitu ya. Termasuk ada untuk kayak mode-mode berkendara, serta favorite button kanan kiri dan voice command. Persneling itu nggak di tengah sini, tapi dia di bagian steering column kanan sebelah sini ya. Kalau kalian pengen drive, tinggal kalian ke bawah, maka dia udah bisa siap jalan. Kalau kalian pengen P, tinggal kalian tekan tombolnya. Sisanya di sini untuk perlampuan dan wiper masih bisa kalian atur dari tuas sebelah kirinya sini. Dan di beberapa rivalnya, sebut saja seperti Jayco J5 ataupun Lepas E4, dia kan masih pixelated speedometer. Tapi di sini speedometernya sudah full display seperti ini, yang memberikan informasi yang sangat-sangat jelas dan clear gitu ya. Jadi ini 1 point untuk si Nevo QO5. Nah, ke bagian door trimnya juga ini jujur bagus ya, karena dari atas sampai ke bagian bawah sini dia tuh soft touch. Ada ambient light yang lagi-lagi ngelilingin di bagian door handle, yang door handle juga finishingnya warna satin chrome. Sampai ke bagian tempat kalian taruh tangan itu juga empuk. Dan bahkan power window switch-nya juga satin chrome, jadi enak banget. Di bawah kalian dapat door pocket serta bottle holder. Dan karena ini tipe yang atas, speakernya pun ada 8. Jadi ada speaker mid bass di bagian bawah, ada tweeter juga di bagian atas sana, yang dimana ini juga ada di jok belakang. Jadi jok belakang juga ada speaker bawah dan juga tweeter. Ke bagian atas, kaca tengah DNFV memang masih manual, tapi ini kacanya cukup lebar, jadi visibilitas ke belakang juga jadi enak. Dan ini secara atap dia warnanya nggak gelap, makanya kabinnya terasa lebih lega. Dia warna light gray dengan overhead console di sini yang lampunya LED putih seperti ini dengan tombol hazard di bagian sininya. Serta ada 2 buah sun visor yang dua-duanya udah ada kacanya, lampunya yang warna warm white dan juga card holder. Serta di bagian atas kita disambut dengan panoramic roof yang gedenya itu sampai ke batas kepala baris keduanya. Jadi ini panoramiknya gede banget dan ada tutupnya. Kalau kalian panas, tinggal kalian tutup sunshade-nya lewat layar tengah sebelah sininya. Oh ya, bicara soal keamanan, airbag juga udah lengkap karena untuk tipe atas dia udah ada airbag depan, airbag samping, sampai airbag curtain ada. Walaupun untuk tipe bawah, dia airbagnya 4, depan dan samping saja. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si canggah Nevo QO5. Pintunya tetap sama beratnya sama yang depan, dan ini juga sama kayak yang depan, bukanya juga lega banget gitu ya, karena ini hampir 90 derajat, jadi keluar masuk bahkan ke baris kedua itu juga jadi sangat mudah. Dan wheelbase-nya yang menjadi salah satu yang terpanjang di kelasnya, bikin ruangan baris keduanya ini emang lega sih gitu ya. Bahkan bisa gue bilang ini salah satu yang terlega di kelas 300 jutaan. Ini jok udah gue set posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan kaki hampir 10 jari. Iya, jadi ini lega banget gitu. Memang untuk panjangnya ini kan jadi salah satu yang paling panjang di kelasnya gitu ya. Dia lebih panjang dibandingkan Jayco J5, lebih panjang dibandingkan Lepas E4, lebih panjang dibandingkan Bike T1. Salah satu yang paling panjang. Nah, kaki juga bisa duduk dimolosin dikit ke bagian jok bawah pengemudinya, walaupun ini jok udah gue set ke posisi paling rendah. Begitu pula dengan headroomnya. Dengan panoramik kebuka, ini gue masih ada ruangan lebih dari 5 jari gitu. Jadi ini terasa sangat-sangat lega, dan leganya pun terasa semakin lega karena panoramiknya sampai ke belakang kepala gitu. Jadi ini benar-benar terasa sangat-sangat ekstensif sekali. Jok di baris kedua ini juga sama seperti jok di bagian depan. Jadi dia kukulitan dengan finishing warna yang ada 3. Di bagian atas ini dia warnanya hitam, bagian bawahnya dia berwarna abu-abu, dan dia dilengkapi dengan stitching yang warnanya stabilo gini ya. Dan di belakang sini
itu memang headrestnya hanya ada 2. Jadi untuk bagian tengah dia nggak ada headrest, tapi 2 headrest ini dia adjustable. Bisa kalian naikin seperti ini. Nah, walaupun tengahnya nggak ada headrest, kalau kalian ke bagian duduk di tengah, at least lantainya ini full completely flat. Jadi rata, sama sekali nggak ada hump. Benar-benar bikin kalian bisa duduk dengan sangat leluasa ya kakinya. Jadi enak gitu ya. Nah, tapi memang kalau berdua bakal terasa lebih proper sih. Dan yang gua rasain, joknya ini tuh dia tuh nggak yang terlalu dingklik gitu. Jadi posisi duduknya pun masih terasa sangat normal, dan reclining angle-nya dia juga masih terasa enak. Jadi nggak yang terlalu tegak banget. Makanya kalau kita jalan jauh pakai mobil ini, harusnya itu masih fine-fine aja gitu ya. Jadi terasa cukup nyaman di belakang sini. Begitu pula kalau kita bicara soal fitur, pertama-tama kalian dapat ventilasi AC. Memang ini kontrolnya ngikut yang depan ya, dan ini hanya sayangnya 1, jadi harus berebutan antara kanan dan kiri. Dan di bawahnya juga ada USB charging port yang memang ini masih Type A. Sisanya udah polos di bagian sini. Penyimpanannya juga berlanjut ke bagian seat back pocket yang masing-masing tuh ada 3. Jadi ada di bagian bawah sini yang besar, dan ada 2 kantong yang lebih kecil di bagian atas. Ini mungkin untuk handphone ya, jadi bisa ditaruh langsung di bagian atas sebelah sininya. Door trim itu sama seperti depan, jadi dia soft touch semua ya. Dari bagian atas tuh soft, sampai bagian bawah sini juga soft, sampai ke bagian door trim untuk bukanya ini juga dia masih satin chrome, dan tempat armrestnya juga masih soft dengan pembukaan power window yang juga satin chrome. Di bawah juga ada door pocket dan juga tempat buat naruh botol lagi. Dan seperti yang gue bilang, untuk yang tipe atas ini dia kan sound systemnya 8 speaker. Ada 1 speaker di bawah dan ada 1 tweeter nih di bagian sini. Jadi harusnya suaranya sampai ke belakang juga masih terasa cukup enak. Dengan posisi yang seperti ini aja menurut gue itu duduknya udah enak. Tapi ternyata jok baris kedua dari si Changan Nevo QO5 ini, dia masih punya one step recline. Iya, jadi ini bisa kalian rebahin 1 step ke bagian belakang. Kalau begini, ini rebah sih, jujur sih. Mungkin bisa gue bilang salah satu yang paling rebah di kelasnya. Ya, gue rebahin di sini, tarik. Nah, ini tuh wah. Temen gue yang demen mobil baris keduanya rebah, pasti duduk di sini bakal happy karena ini duduknya sebegini, rebah banget. Enak loh ini, beneran. Sangat family friendly gitu ya. Yang jelas ini lebih rebah dibandingkan Jayco J5, lebih rebah dibandingkan lepas E4, lebih rebah dibandingkan Baik T1, lebih rebah dibandingkan MG S5. Enak, kita cek bagasinya. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Changan Nevo QO5. Untuk bukanya kalian tinggal langsung pencet tombol di sini karena dia sudah power tailgate. Ini pun bisa kalian buka via kunci atau via layar di bagian depan, juga ada shortcutnya. Nah, pas dibuka, memang harus diakui dengan panjang, salah satu yang paling panjang di kelasnya, iya, membuat ruangan bagasi dari si QO5 ini juga terasa sangat lega ya. Kalau kita lihat di sini, ini kalian bisa masukin koper large 1 berdiri masih masuk, ataupun koper cabin gitu ya, 2,5 itu masih bisa disusun di dalam sini. Karena kapasitas bagasinya itu mencapai 450 liter dalam keadaan joknya ini berdiri. Dan tentunya ini pun masih ada underfloor storage. Kalau kita buka, ini dalam banget ke bagian sini. Kalian bahkan masih bisa taruh spare tire kalau kalian mau gitu ya, di bagian dalam. Serta ini untuk bagian false floor-nya bisa diturunin ke bawah 1 step kayak gini. Jadi kalau misalnya ini pengen lebih lega, ini bisa diturunin seperti ini. Nah, begitupun juga ada open storage di bagian kanan dan kirinya di sisi-sisi samping sini, serta ada lampu yang menerangi belakang, dan ini pun lampunya sudah LED. Nah, dan kita bisa lihat di sini kalau joknya ini itu masih bisa dilipat ke bagian depan dengan format 60/40. Jadi kalau kalian butuh ruangan lebih besar, kalian tinggal dorong aja ini ke sana seperti ini. Dan kalau kalian pengen rata, kalian naikin lagi ininya ke bagian atas. Nah, ini langsung jadi full
rata lantai sampai ke baris kedua, dan kapasitas bagagesnya juga meningkat jadi 1380 liter. Ini kalian bisa langsung keluarin masukin barang yang lumayan banyak, dan load clipnya pun tipis ya, hampir nggak ada. Jadi kalau kalian pengen keluarin masukin barang juga terasa sangat mudah. Dan kalau kalian pengen tutup, tinggal kalian pencet di bagian sininya aja. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression kita mengenai si Chang'an Nevo QO5 tahun 2026. Jujur, kita nggak menyangka Chang'an akan secepat itu menambah lini mereka untuk pasar Indonesia. Karena baru minggu lalu, kita menyaksikan mereka melaunching mobil baru di sini, yaitu Chang'an Deepal SO5. Tapi, kalau Deepal itu kan positioningnya lebih premium gitu ya, lebih techy gitu. Nah, kalau si Nevo ini, dia posisinya lebih affordable dan lebih ke arah untuk family, jadi untuk keluarga muda. Dan si QO5 ini konon akan dijual di Indonesia. Itu kelas yang sekarang sangat-sangat digemari di Indonesia gitu ya. SUV compact full electric 300 jutaan. Bertemu dengan Jayco J5, MG S5, Lepas E4 hingga crossover seperti Bike D1. Tapi setelah kita lihat produknya, walaupun ini sudah CKD, kualitasnya itu sangat luar biasa. Apalagi kalau kita lihat bagian interiornya, jujur gak berasa kayak mobil 300 jutaan sama sekali. Nah, tinggal kalian nih, kalau kalian misalnya pengen lihat langsung mobil ini, kalian bisa datang ke booth-nya Chang'an di Gias 2026 karena mobil ini pastinya sudah akan hadir di sana juga. Dan kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Chang'an Bintaro yang udah ngizinin kita untuk mulai si Chang'an QO5 ini di Laknat Soto Jangki. Tentunya salah satu dealer Chang'an yang belum lama ini beroperasi, dan Chang'an kedepannya akan terus mengekspansi dealer-dealer mereka. Jadi kalau kalian pengen mengambil produk Chang'an itu juga nggak perlu khawatir, karena mereka akan terus senantiasa menambah jumlah jaringan after sales mereka. Tapi menurut kalian harga yang cocok buat si Nevo QO5 ini berapa? Kalian komen langsung di bawah, karena ini mobil akan di-launching dengan dua tipe, yaitu varian Pro yang entry levelnya dan varian Max yang fitur lengkap seperti ini. Kalau menurut gue sih mungkin di 349 sampai 399 juta itu harga yang sweet spot ya, masih under 400. Tapi tetap masih kompetitif banget di kelasnya. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Dan pastinya thank you banget bagi kalian udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Jangan subscribe ke YouTube channel kami Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk bisa kami kalian satu di sini. Supaya satu dari informasi baru dan mobil menarik seperti Chang'an Nevo QO5 ini. Gak sabar pengen cobain rasa berkendaranya. Kalau dari barang statusnya seperti ini, kita sih udah bisa acungin jempol untuk mobil ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.